Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke teman-teman sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang beternak entok lokal skala rumahan dengan modal 30 ekor indukan dan setiap bulan bisa menjual anakan entok 150 ekor per bulannya. Oke teman-teman sekalian, simak video ini tanpa skip-skip ya. Oke teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas video tentang indukan dan basoran teman-teman sekalian. Nah, sebelum kita masuk ke videonya ataupun ke pembahasannya, kawan-kawan sekalian bisa mengecek ya. Ini ada beberapa indukan dan basoran kawan-kawan. Nah, bisa dilihat basor ini itu tidak terlalu tua, lebih kurang usianya itu 1,5 tahunan teman-teman sekalian, sampai dengan ada yang hampir 2 tahunan, ada yang 2 tahun, dan tidak ada sampai di usia 3-4 tahunan kawan-kawan. Karena memang di usia 3-4 tahunan entok pejantan ini khususnya birahi kawinnya sudah mulai berkurang, maka di usia 3 tahun mendekat dan 2 tahunan lebih dia sudah digantikan dengan pejantan lain yang baru, yang lebih fresh, yang lebih mudah teman-teman sekalian. Tujuannya agar produktivitas ataupun proses breeding kita itu tidak terganggu dikarenakan basornya tadi kurang produktif teman-teman sekalian. Nah, jadi kita harus benar-benar mengetahui usia maksimal ataupun usia produktivitas basor dan indukan itu sampai usia berapa lama, lalu ia bisa kita akhirkan atau kita jual teman-teman. Kalau basor menurut saya itu 2 tahun dia sudah maksimal, jangan lebih dari 2 tahun kawan-kawan sekalian. Dan juga indukan sama seperti basoran, di 2 tahun sampai dengan 3 tahun 3 tahun lah maksimalnya. Kalau indukan itu bisa kita ganti yang baru, tapi itu sudah maksimal sekali kalau 3 tahun kawan-kawan. Nah, setelah sudah kurang produktivitasnya, maka indukan dan basor kita akhirkan dan kita jual dengan hitungan per kilogram. Nah, kalau untuk basoran bukan karena akhir tidak bisa kawin lagi teman-teman sekalian, tapi karena di sini rasio perbandingan itu tinggi, jadi tidak bisa teman-teman sekalian kita gabungkan untuk koloni sebesar ini, yang mana perbandingannya itu sampai dengan puluhan indukan. Jadi kalau kawan-kawan sekalian mau membeli basoran yang menurut saya itu di kandang saya sudah akhir, kalau perbandingannya hanya 1:5, 1:10, saya rasa basoran ini masih cukup baik untuk diternakan kembali. Tapi jika kawan-kawan sekalian ragu, alangkah baiknya teman-teman sekalian itu mengambil yang lebih mudah saja di usia 8 bulan sampai dengan 1 tahunan untuk menjadi pejantan di kandang kawan-kawan. Nah, kita langsung masuk ke videonya, bagaimana cara menjual 150 ekor anakan entok setiap bulannya. Nah, di sini kan kita sudah memiliki modal saya itu lebih kurang 30 ekor indukan dan 2 ekor basoran. Nah, kalau 30 ekor masih sanggup dia kawan-kawan sekalian. Perbandingan 30 ekor 2 ekor basor, ataupun kita buat saja ditambah satu lagi basornya biar lebih maksimal, itu 3 basornya. Nah, kalau kawan-kawan sekalian memiliki kendala basor ini sering berkelahi dalam satu kandang, caranya agar ketiga entok ini akur itu dalam satu kandang, teman-teman sekalian jika memiliki songkok ayam jago itu yang biasanya untuk ayam petarung, ayam jago itu. Nah, 3 ekor basoran tadi kita jadikan satu di satu tempat. Kita jadikan satu saja dia, kita kurung bertiga. 3 ekor tadi kita kurung selebih kurang 2 harian. Kita kasih makan, kita kasih minum juga teman-teman sekalian. Nah, jika sudah tidak berkelahi lagi, maka ketiga ekor basor tersebut sudah akur. Nah, begitu juga di indukan. Tapi kalau indukan betina itu biasanya jarak 1 jam aja udah akur semua kawan-kawan, karena memang entok ini bersifatnya berkoloni, dia berteman, dia gampang berteman. Nah, selanjutnya cara saya itu biasanya kalau 30 ekor itu langsung saya koloni dengan 30 ekor basor tadi, tapi itu bisa menghasilkan lebih dari 150 ekor indukan kawan-kawan sekalian jika kita memang
langsung menggabungkan 30 ekor indukan dan 3 ekor basoran. Nah, biasanya di panen periode pertama itu jauh lebih banyak karena per indukan itu estimasi saya menetaskan 15 butir anakan entok. Nah, kita hitung saja per indukan menghasilkan 10 ekor anakan entok saja, maka dikali 30 ekor sudah menghasilkan lebih kurang 300 ekor anakan entok. Nah, 300 anakan entok itu di Medan itu harganya 12.000, itu sudah standarnya teman-teman. Maka 100 ekor anakan entok dikali 12.000 per 10 ekor indukan kita sudah menghasilkan 1.200.000 teman-teman. Nah, apalagi kita bisa membesarkan anakan entok itu di usia 2 minggu. 2 minggu saja harganya udah beda, bisa 16.000 sampai dengan 16.000, 17.000 tergantung ukurannya, tergantung kita pukul ratanya. Kalau di Medan bisa dibilang dicong-cong berapa, pukul ratanya. Nah, untuk di panen kedua baru kita bisa terapkan metode kita setiap bulannya bisa menghasilkan 150 ekor anakan entok. Tergantung kawan-kawan sekalian maunya seperti apa, mau per bulannya kita hasilkan 150 ekor anakan entok, mau per bulannya kita hasilkan 300 anakan entok, tapi dia agak lama teman-teman sekalian prosesnya. Tapi menurut pendapat saya, jika periode pertama kita sudah menghasilkan 300 anakan entok, maka di periode kedua kita bisa setting kembali agar per bulannya kita menghasilkan anak entok walaupun tidak sampai 300 ekor. Nah, caranya per bulan itu teman-teman sekalian atau per satu kali cetak itu kita karantina indukannya itu 15 ekor. Kita karantina dulu. Tidak kita koloni dengan basoran. Kita pisahkan pejantan dengan basor, yang mana pejantan dan basor tadi tidak dapat bertemu. Maka indukannya tadi kita rawat kembali lebih kurang 2 mingguan kawan-kawan sekalian. Kita rawat 2 minggu. Kita berikan pakan yang cukup untuk vitaminnya, mulai dari protein, karbohidrat, sehingga indukan tersebut bisa cepat pulih kembali dari sistem reproduksinya juga, dan juga tubuhnya, badannya itu cepat gemuk kembali. Karena biasanya kawan-kawan sekalian, indukan entok ataupun indukan ayam, unggas-unggas lainnya itu sebelum bertelur itu menggemukkan tubuhnya dulu, menggemukkan badannya. Kalau biasanya di daerah saya itu dinamakan bentuk badan dulu baru bisa kita breedingkan. Nah, 15 ekor tersebut kita puasakan lebih kurang 2 minggu dari basor kita yang akan kita breeding dengan indukan tersebut. Nah, setelah indukan kelihatan gemuk kawan-kawan, sudah gemuk, istilahnya sudah layak untuk kita koloni dengan bejantan atau kita breedingkan, maka kawan-kawan sekalian bisa langsung menyatukan basor tadi dengan indukan tersebut teman-teman sekalian. Tujuannya agar indukan tersebut bisa bertelur secara bersamaan, karena memang semuanya dalam kondisi prima ataupun siap untuk bertelur, siap untuk di breeding. Nah, sama seperti indukan yang lainnya, setelah semua indukan tersebut sudah bertelur sampai dengan mengeram, maka periode kedua 15 ekor yang kita simpan tadi itu bisa kita keluarkan kembali, lalu kita koloni teman-teman sekalian. Kita kolonikan dengan pejantan dan basoran-basoran superan kita yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, jadi pada saat indukan tadi jarak waktunya itu 1 minggu sudah mengeram semua, maka kita ganti indukan yang ada 15 ekor, karena kan memang model kita 30 ekor indukan. Kita bagi 2 saja teman-teman sekalian. Sangat mudah, intinya kita ikuti saja prosedur yang sudah saya jelaskan. Nah, setelah 2 minggu maka proses pengeraman pun terjadi lebih kurang 35 hari sampai dengan 34 hari itu sudah terjadi teman-teman. Nah, sama seperti tadi kita membuat jarak lebih kurang 2 mingguan, maka per 1 bulannya itu estimasi saya 15 ekor per ekornya itu menghasilkan 10 ekor anakan entok, maka per 1 bulannya sudah menghasilkan 150 ekor anakan entok
itu sudah bisa kita jual teman-teman. Nah, bagaimana kalau indukan kita itu menghasilkan per ekornya itu tuh 15 ekor anakan entok, maka sudah kita mengetahui berapa hasil yang akan kita dapat nanti, karena anakan entok di area Medan itu dihargai 12.000 sampai dengan 13.000 rupiah kawan-kawan. Memang harganya semakin tahun itu semakin meningkat karena memang populasinya sedikit dan juga peminatnya sangat tinggi. Sering sekali saya bahas, beternak entok ini adalah bisa kita jadikan peluang usaha, yang mana peluang usahanya ini bisa menghasilkan uang ataupun pundi-pundi rupiah untuk sahabat peternak entok seluruh Indonesia. Jadi beternak entok ini sangat menguntungkan ya kawan-kawan, jangan ragu dalam beternak entok. Nah, per bulannya kita kalau 150 ekor anakan entok dikali 12.000, maka 100 ekor saja kita sudah menghasilkan kurang lebih 1.200.000. Maka kalau 150 ekor anakan entok dikali 12.000, maka penghasilan kita satu bulan itu lebih kurang 1.800.000-an teman-teman. Nah, kalau untuk pakan sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Pakan saya itu sangat murah meriah karena memang di harga dedak itu 1.200 rupiah, dan insang ikan lelenya per kontrak itu per satu bulannya itu hanya 300.000. Maka pakannya juga sudah sangat hemat ya kawan-kawan sekalian, bisa dipastikan pakannya sangat hemat, low budget, tapi dengan kualitas pakan yang tinggi protein dan karbohidrat. Karbohidrat didapatkan dengan dedak padi, proteinnya diambil dengan insang lele ataupun ikan lele yang sudah mati. Banyak sekali kawan-kawan sekalian bertanya, jika tidak ada ikan lele bagaimana bang? Kan di tempat teman-teman itu pasti ada yang namanya pasar, ada yang namanya pajak. Kalau di Medan namanya pajak, tapi untuk kawan-kawan sekalian yang ada di daerah Jawa namanya pasar. Pasti ada yang namanya pasar ikan kan kawan-kawan. Pasar ikan itu kawan-kawan bisa bertanya pada para penjual tersebut. Kita tanyakan saja, ini insang ikan lelenya dijual atau tidak, atau kawan-kawan sekalian bisa meminta. Pura-pura saja, bukan pura-pura, tapi kawan-kawan sekalian memang membeli ikan. Contohnya membeli ikan lele, contohnya membeli ikan basah, ikan laut seperti itu, kawan-kawan bisa beli. Nah, setelah kawan-kawan beli, pas waktu pembayaran bisa kita terapkan cara yang sudah saya buat. Kita tanyakan, Bu, boleh nggak Pak, boleh tidak kalau insang lelenya kita bawa pulang semuanya. Nah, biasanya itu diberi secara cuma-cuma karena sudah saya terapkan kawan-kawan sekalian. Nah, di situ bisa teman-teman itu praktekkan di kandangnya, insang ikan lelenya itu direbus, dicampurkan dedak padi. Nah, dalam satu bulan itu full pakannya, maka kawan-kawan sekalian bisa lihat perbandingannya, mana pakan yang full pelet atau pakan pabrikan, yang mana pakan pabrikan tersebut kita harus merogoh kocek yang lebih tinggi ataupun biaya kos pakan yang lebih tinggi, dengan pakan yang sudah saya racik itu seperti dengan dedak padi dan insang ikan lele. Nah, kita bisa hemat budget karena memang murah kos pakan yang kita buat perharinya, karena juga insang ikan lele murah, dedak padi yang murah, tapi dengan kualitas yang tak kalah dengan pakan pabrikan. Bisa dilihat juga di sini di video ini, memang sangat lahap ya dalam proses makan. Nah, kalau menurut pendapat saya dalam proses pemberian pakan itu teman-teman sekalian, pakan tersebut diwajibkan tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Ini dibuat tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Dan juga untuk teman-teman, jangan sesekali memberi pakan itu basah sekali, basah sampai berair dia. Karena kalau kita basah berair di musim hujan ataupun di hari biasa di musim panas, jika tidak kita rutin membersihkan tempat pakannya seperti tampah yang ada di video ini, tampah namanya kalau di area Medan, tempat penampung makanan ini, itu jika tidak setiap hari kita bersihkan maka akan tumbuh jamur, yang mana jamur tadi bisa menghambat pertumbuhan anakan entok. Karena bakteri tersebut bisa menghambat pertumbuhan anakan entok, yang mana anakan entok tadi terserang di sistem pencernaannya.
sistem pencernaannya kurang bagus, anakan entoknya kotorannya itu berwarna putih, atau bisa disebut di area Medan itu berak putih, berak kapur, dan juga yang paling parah itu berak hijau, kolera. Nah, jika satu ekor sudah terkena, maka ia cepat menyebarkan pada anakan entok lainnya. Nah, saran saya anakan entok itu di usia 1 minggu sampai dengan 1 bulan itu kita buat di kandang panggung. Jadi kita buat di kandang panggung sehingga anakan tersebut tidak terkena tanah secara langsung, yang mana tanah tadi sudah tidak steril karena kan memang di kandang ini banyak entok-entok yang sudah dewasa juga. Jadi menurut pendapat saya, kalau jika kita langsung turunkan ke area kandang ataupun di tanah itu kurang maksimal, kurang bagus juga, karena pada saat pemberian pakan pun ia biasanya kalah dalam proses rebutan makanan sehingga pertumbuhannya bisa terganggu. Jadi saya rasa paham ya dari penjelasan saya tentang beternak entok lokal dengan modal 30 ekor indukan. Per bulannya kita bisa menghasilkan atau menjual 150 ekor anakan entok. 150 ekor anakan entok dikali 12.000, jadi per bulannya kita menghasilkan Rp1.800.000. Kalau saja kita mengeluarkan lebih kurang 500.000 per bulannya. Jadi menurut saya itu 500.000 sudah banyak sekali teman-teman untuk pemberian pakan selama lebih kurang 1 bulanan untuk 30 ekor indukan. Karena kan memang sudah saya jelaskan 300.000 itu untuk 1 bulan, yang mana perharinya bisa ikan lelenya itu mati sampai dengan 20 kilo, sedangkan perharinya anakan entok ini ataupun basor ini tidak sampai 30 kilo makannya, hanya 15 kilo sampai dengan 10 kilo. Itu 2 kali pemberian pakan. Intinya kita harus konsisten dalam pemberian pakan sehingga hasil yang akan kita dapatkan bisa maksimal setiap bulannya dan sesuai ekspektasi dan sesuai keinginan kita. Jadi dalam beternak entok ini teman-teman sekalian tuh jangan ragu, karena beternak entok itu suatu peluang usaha yang besar, yang mana permintaan tinggi dan barangnya langka. Jadi kita bisa menghargai indukan ataupun basor siap konsumsi itu di harga yang tinggi. Oke, sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.